Para khalifah itu jadi para jiwa yang telah dianugerahi oleh Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala kelebihan-kelebihan yang di atas kehidupan manusia, yang disebut tentunya dulu itu para wali yang telah menyebarkan sebuah agama, bukan hanya agama Islam, tapi tentunya yang namanya agama itu juga ya meliputi dalam kehidupan di atas dunia ini. Semua agama itu baik, karena agama itu tujuannya itu untuk menata kehidupan manusia di atas dunia ini, untuk mencari sebuah kebenaran. Jadi seperti halnya suatu contoh, nama-nama yang ada di atas bumi ini seperti Gunung Merapi, karena itu sudah disabda oleh para wali sesuai dengan namanya. Yang namanya disebut Gunung Merapi itu ya sering mengeluarkan lava, sering erupsi karena namanya aja Gunung Merapi. Seperti halnya Gunung Semeru. Gunung Semeru itu kan menurut orang-orang yang memahami tentang keilmuan itu sentralnya para gunung. Jadi kalau untuk penutupan meletusnya Gunung Semeru itu ya hal yang masuk akal dan masuk di nalar-nalar manusia, orang yang awam seperti saya. Nah, untuk Gunung Slamet sendiri tentunya mudah-mudahan Gunung Slamet itu tidak akan pernah meletus yang sedahsyat apa yang telah dibincangkan oleh banyak orang, karena namanya saja itu sudah disabda oleh para wali terdahulu, orang-orang yang telah diberi anugerah oleh Yang Maha Kuasa. Tentunya ya sesuai dengan namanya, selamat, selalu itu selamat. Adapun itu menghembuskan nafas, ibarat manusia hidup itu ya nafas yang wajar untuk kesuburan tanaman di sekelilingnya, tidak akan menjadikan sebuah suatu malapetaka. Apalagi kalau yang namanya Gunung Slamet itu yang sesungguhnya diakui dan tidak diakui, Gunung Slamet itu pusernya tanah Jawa karena tempatnya itu ada di Jawa Tengah. Jawa Tengah itu kan bagian tengah. Kalau di daerah Jawa Timur itu punjernya, itu seperti itu dan seterusnya. Nah, dan untuk masalah menyinggung tentang Ksatria Piningit, Ksatria Piningit itu sesungguhnya dilindungi oleh para leluhur yang sudah di alam gaib. Walaupun namanya para leluhur itu sudah mendiang, telah tiada, katanya nurnya itu telah lepas ke langit, tapi tentunya kalau kita itu sapa, kita doakan, kita memohon, tentunya itu ya mesti akan turun ke bumi, akan mendengarkan suatu permintaan dari umat-umatnya itu. Nah, yang disebut Ksatria Piningit itu saya buka, diakui dan tidak diakui, dan tentunya apabila itu sudah muncul pun orang itu tidak akan tahu dan tidak akan mengakui, karena hanya selalu itu mencari dan mencari hanya melalui daya kekuatan pikiran kita dan akal kita, tidak dicari dengan secara rohania, secara batinnya, yang selalu itu bisa menyambung pada hal-hal yang gaib. Nah, untuk Ksatria Piningit sendiri itu, walaupun itu sudah berkiprah, suatu contohnya itu dilindungi oleh Maha Gaib. Kalau dari Laut Selatan itu dilindungi oleh Kanjeng Ibu Ratu Kidul, yang banyak orang menyebut Ibu Dewi Nawangwulan, ada yang menyebut Dewi Handini, ada yang menyebut Dewi Nawangsari, ada yang menyebut Dewi Pertiwi Suci, dan sebagainya. Karena manusia itu mempunyai keyakinan masing-masing, dan juga tentunya kalau dalam spiritual itu tergantung perbuatan manusianya.
Kalau manusianya itu murni menjalankan suatu spiritual yang benar secara batin, tentunya itu akan bertemu yang sebenarnya. Seperti itu. Nah, kalau yang dari pantai utara yang melindungi, tentunya yang menjaga di puncak Gunung Slamet, yang tidak pernah disinggung di dalam bahasa-bahasa Jawa itu, yang menunggu di puncak Gunung Slamet itu namanya Raden Haji Agung Ciptonegoro. Mungkin baru dengar saya bicara seperti itu. Dan lagi di bawahnya lagi, kalau dari laut utara yang menjaga ibu itu yang disebut Ibu Haji Dewi Ayu Lanjar, ada yang menyebut Haji Siti Khotijah dan sebagainya, ada yang menyebut Ibu Sri, ada yang menyebut Dewi Kuning, ada yang menyebut Dewi Gading dan sebagainya. Itu tergantung kepercayaan masing-masing dan tergantung hasil dari spiritual dari perbuatan manusia itu sendiri. Jadi kalau menurut pengalaman saya di dalam spiritual, selalu kita itu berspiritual pasti akan menemukan sesuatu yang berbeda, terkecuali kalau orang itu sudah mempunyai satu jurusan, tentunya dalam satu bimbingan itu mesti akan menemukan wujud-wujud yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu kalau kita menyinggung di dalam dunia spiritual. Jadi diakui dan tidak diakui, yang jelas bukan berarti saya itu memahami, tahu persis tentang kehidupan hal-hal yang gaib. Sepemahaman saya, kalau hal-hal yang gaib itu karena untuk keseimbangan alam di antara alam nyata dan alam yang tidak kelihatan. Itu bahasa mudahnya seperti itu agar mudah dicerna oleh orang kalangan-kalangan bawah. Jadi kalau untuk negeri kita ini, semoga saja selalu itu diberi aman, damai, tentram. Karena kalau hanya sedikit huru hara itu hal-hal yang wajar, karena dari dulu, dari kuna mekuna, kalau bahasa saya, dari zaman purbakala itu selalu juga ada musibah. Jadi saudara-saudaraku semua, sampai di sini dulu. Apabila dalam cerita saya itu ada sesuatu kekurangan, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.